Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mukhriza Citrananda Istanti dari kelas Pendidikan Biologi C Stambuk 2017, mata kuliah Media Pembelajaran Biologi, akan menyuguhkan sebuah video edukasi yang berjudul Jalannya si coronavirus di dalam tubuh manusia, gimana sih? Sebelumnya, ini merupakan modifikasi dari kompilasi beberapa video yang sumbernya akan kami cantumkan di bagian referensi. Happy watching! Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease 2019 atau yang kita sebut sebagai COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwasanya coronavirus memiliki 3 bagian utama, yaitu RNA si penghacker, perisai lemak, dan paku protein untuk menerobos yang memiliki ujung tajam yang membuat virus bisa menempel di membran sel. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19 atau yang kita sebut dengan carrier. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Seseorang tersebut terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Coronavirus akan masuk dari saluran pernafasan menuju ke membran mukus di bagian belakang tenggorokan menuju ke paru-paru. Paku protein coronavirus akan menempel di paru-paru dan organ lain yang selnya kaya akan protein ACE2 atau angiotensin converting enzyme 2. Ketika virus menempel, virus akan mendorong masuk ke dalam sel dan akan melepaskan RNA-nya. Kemudian, ia akan membajak metabolisme sel dan membuat sel tidak berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virus itu sendiri. Virus corona menginvasi tubuh dengan cara menempel di sel-sel tubuh, menyuntikkan RNA-nya, dan mengubah sel tubuh menjadi virus juga, yang akan mereproduksi kembali dirinya sendiri menjadi lebih banyak virus. Tubuh juga memiliki sistem yang disebut jalur interferon yang berfungsi untuk mengirim sinyal dari sistem kekebalan ke sel ataupun sebaliknya. Nah, virus corona akan berusaha keras untuk membungkam jalur tersebut sehingga virus bisa bertumbuh dengan tenang. Maka, pada akhirnya, sel yang sudah terinfeksi akan melepaskan jutaan virus baru. Orang-orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah harus berhati-hati terhadap virus corona, karena tubuh mereka mungkin sulit menciptakan respons imun yang seimbang untuk melawan virus. Bukan berarti yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik tidak perlu berhati-hati terhadap virus corona, karena virus jahat ini juga bisa mengakibatkan dampak yang serius. Gejala pernapasan yang sering kali menyertai penyakit ini, terutama dalam kasus yang parah, terjadi karena tubuh berusaha melindungi dirinya sendiri. Ketika virus menginfeksi bagian tengah ke bawah paru-paru, yang mana hal ini suka dilakukan oleh virus ini, maka tubuh akan mengirimkan sel-sel untuk menghentikannya. Tubuh akan mengambil kebijakan membumi hanguskan, di mana sel-sel tersebut akan melewati paru-paru dan mencoba menghancurkan virus, sekaligus jaringan yang sehat. Hal ini karena bila tidak ada sel sehat yang tersisa, maka virus tidak bisa berbuat apa-apa. Pemikiran bahwa agar dapat terhindar dari corona atau dapat melawan virus corona dengan baik, maka kamu perlu meningkatkan sistem kekebalan tubuh semaksimal mungkin. Sebenarnya tidak terlalu tepat juga. Hal ini karena bila sistem kekebalan terlalu berenergi, maka mungkin saja dapat mengakibatkan tubuh untuk menyerang dirinya sendiri, seperti yang terjadi pada kasus autoimun. Jadi, yang perlu kamu lakukan hanyalah memastikan setidaknya sistem kekebalan tubuh dalam kondisi yang optimal dengan makanan-makanan yang sehat, cukup istirahat, dan rajin berolahraga. Thank you for watching and see you next time. Stay at home ya. Thank you.